Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna dari segala ciptaannya. Setiap manusia, saudara-saudara dan saya, dilengkapi oleh Tuhan dengan hati nurani. Kita biasa bilang hati kecil. Saat ada hal yang sulit untuk kita terima, kita bilang, saya punya hati kecil, bilang jangan. Atau saya punya hati kecil, tergerak untuk melakukan. Boleh dibilang hati nurani atau hati kecil seperti sebuah alat sensor secara alamiah tentunya. Begitu kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani kita, seketika itu juga perasaan hati akan berubah menjadi tidak nyaman. Artinya alat sensor yang kita punya masih berfungsi dengan baik. Kita pun hati kecil masih normal. Kadang ada orang bilang dia urat malu suputus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur untuk hati nurani yang masih ada. Dan jika kita masih dapat merasakan ketidaknyamanan dan menyadari diri kita telah melakukan sesuatu yang tidak benar, lalu kita kembali ke jalan yang benar. Kita masih punya hati nurani. Kekasih Tuhan, kalau kita bicara tentang kesalahan, bicara tentang kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang, maka ada bermacam reaksi yang kita dapati. Katakanlah pertama, ketika seseorang tahu bahwa dia melakukan kesalahan, sekalipun orang lain tidak mengetahuinya, orang itu mengakuinya. Orang itu menyadari bahwa yang dia lakukan adalah keliru, salah, lalu dia meminta maaf. Dan dia berusaha untuk memperbaiki kekeliruan dan kesalahan yang telah ia lakukan. Sambil dia bilang, maaf ya, saya tidak akan mengulangi lagi. Orang dengan tipe seperti ini biasa akan sangat merasa tertekan. Dia merasa terbeban jika dia diam-diam saja. Dan kalau dia mengungkapkan kesalahan, kekeliruan yang telah dia lakukan, barulah hatinya menjadi lega. Dan orang lain juga akhirnya turut senang juga dengan keterbukaan sikapnya itu. Orang biasa bilang tidak ada dusta di antara kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada tipe orang yang kita temui ketika dia tahu bahwa dirinya bersalah dan merasa tidak ada orang yang tahu yang dilakukannya. Yang dia buat adalah dia diam-diam saja. Dia tidak mau, juga dia tidak perlu merasa mengakuinya. Buat apa saya mengakui? Dirinya baru mau mengungkapkan bila atau kalau kekeliruan, kesalahan yang dibuatnya itu diketahui orang lain. Atau karena kesalahan atau ulahnya sendiri lalu muncul akibat yang membuat orang lain menjadi tahu. Kalau sudah seperti itu, dia tidak bisa bilang apa-apa. Yang ketiga, tipe orang yang ketika tahu dirinya bersalah, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Entah apa yang membuatnya seperti itu. Walaupun orang lain tahu dan mengatakan kepadanya, bahkan terang-terangan dan jelas terbukti orang itu melakukannya atau pelakunya, dia tetap menolak bahwa dirinya bukan pelakunya. Lalu dia membela diri mati-matian dengan cari alasan. Dan kalaupun toh akhirnya dia terbukti bersalah, pembelaan diri akan dibuatnya. Ya mungkin ia juga menimpakan kesalahan pada orang lain seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa saat jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Kalau kita ingat kembali kisah Kejadian, waktu itu Allah datang kepada manusia dan bertanya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?
apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia atau Adam itu berkata atau menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu. Kepadanya maka kumakan. Lalu ketika Adam ditanya oleh Allah kembali, apakah ia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Saat itu Adam tidak menjawab ya atau tidak. Tetapi dia menjawab, Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah itu kepadaku. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengalaman seperti itu dibawa dan terbawa sepanjang abad. Anak cucu Adam dan Hawa melakukannya, bahkan kita juga melakukannya. Sehingga kesalahan itu tidak pernah diakui, tetapi dialihkan dan orang lain dianggap menjadi kambing hitam atau penyebab timbulnya masalah. Dari hal-hal yang sederhana lama-lama meningkat terus-menerus menjadi masalah yang rumit, menjadi masalah yang sulit untuk diluruskan kembali, sama seperti benang kusut. Kalau kita mau urai satu persatu, kita kasih lurus, itu membutuhkan kesabaran. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentang hal ini baiklah kita belajar dari apa yang ditulis oleh Daud dalam Mazmurnya yang kita baca dengar pagi ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Mazmur ini sebagai kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Mazmur ini oleh Daud disebut sebagai Mazmur pengajaran. Bahwa Daud memulai pengajaran dengan sebuah pernyataan di dalam ayat 1 dan ayat 2, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Lalu ayat 2, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara memberitakan atau memberikan pengampunan dosa dan tidak akan ada lagi dan memperhitungkan dosa itu jikalau orang menerima anugerah Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Ini pesan bahwa Tuhan memberikan pengampunan dosa dan tidak akan lagi memperhitungkan dosa. Penipu di dalam hubungan dengan kesalahan kita dapat artikan sebagai orang yang sudah tahu bahwa dirinya salah tetapi tetap berdalih untuk menutupi kesalahannya. Kalau kita menggunakan arti ini dan memasukkannya kedua ayat ini, maka kita mendapatkan arti bahwa orang yang diampuni dosanya tidak lagi diperhitungkan Tuhan adalah orang yang tidak akan berdalih untuk menutupi kesalahannya. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, arti seperti ini dapat diterima oleh kita yang hidup di dunia. Mengapa? Sebagian besar Bapak Ibu Saudara-saudara, orang akan sangat marah kalau ada orang yang sudah bersalah tetapi masih berdalih untuk menutupi kesalahannya. Dan orang penipu sangat dibenci, bahkan tidak diterima dalam komunitas yang menginginkan kejujuran. Daud juga mengatakan bahwa Tuhan membenci penipu. Kalau seseorang melakukan sebuah kesalahan dan dia menyembunyikan dan dia tidak jujur dan dia tidak berusaha memperbaikinya, maka di ayat 4, ayat 1 sampai 4 Daud mengatakan akan ada akibat yang didapatkan orang itu, yakni pertama, dia tidak akan mengalami seperti di ayat 1 dan 2, bahwa dosanya tetap diperhitungkan Tuhan. Yang kedua, dia akan hidup di dalam suasana yang tertekan. Dia mau pergi sana, pergi sini,
dia punya hati tidak tenang. Ketika dia mendiamkan kesalahannya, juga membuat tulang-tulangnya menjadi lesu dan mengeluh sepanjang hari. Dikatakan sumsumnya menjadi kering seperti teriknya musim panas. Ya, kasih Tuhan, kita tahu tulang sebagai organ tubuh itu berfungsi untuk menopang, pemberi bentukan dan tempat melekatnya organ-organ tubuh dari anggota tubuh yang lain, termasuk adanya saraf-saraf, urat-urat yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Tulang sangat penting fungsinya bagi tubuh manusia. Kalau tulang menjadi lesu pada seseorang penipu, maka itu artinya orang itu akan mengalami sebuah kondisi fisik dan kejiwaan yang membuat dia tidak lagi mampu beraktivitas secara baik sehari-hari. Orang yang menipu, orang yang berbuat kesalahan dan menutupinya akan membuat dirinya hidup dalam kondisi ditekan oleh kesalahannya dan tidak tenang sepanjang hari. Kalau tidak percaya, coba saja. Tetapi firman Tuhan bilang, sebaiknya kita jujur terhadap diri sendiri, terhadap sesama, terlebih terhadap Tuhan. Kondisi ini, kata Daud, hanya baru bisa hilang apabila kesalahan itu diakui di hadapan Tuhan. Dalam ayat 5, apa arti mengaku dosa? Mengaku dosa kepada Tuhan berarti menyatakan bahwa kita punya kesalahan. Kalau di dalam Injil, Tuhan Yesus mengatakan bahwa apabila engkau akan memberikan korban bakaran kepada Tuhan dan engkau ingat akan dosamu kepada sesamamu, maka pergilah dahulu kepada sesamamu dan berbaikan dulu dengannya. Hal berbaikan baru bisa terjadi ketika pengakuan diungkapkan. Artinya mengaku dosa kepada Tuhan juga harus dilanjutkan dengan berjiwa besar untuk mengakui juga kesalahan yang kita buat. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita membaca ayat 6 dan ayat 7, Daud juga memberikan pengajaran bagi kita bahwa selagi ada waktu dan kesempatan, maka baiklah orang mencari Tuhan dan menyatakan pengakuannya kepada Tuhan. Sebab kata Daud, ada waktu bahwa Tuhan akan sulit untuk ditemui. Lalu di bagian lain, batas waktu untuk bisa menemui Tuhan bagi manusia, saudara-saudara saya, berlaku selama dia hidup. Selama kita hidup, kita menjalani kehidupan, mencari Tuhan selalu, menemuinya dan mau hidup bersamanya. Hidup kita boleh menikmati sukacita. Hidup kita akan merasa tenang. Bapak Ibu Saudara-saudara saya, bagaimana sikap kita? Kalau sampai dengan saat ini masih ada hal yang mengganjal, yang sulit kita buka, keputusan ada pada kita masing-masing. Biarlah Roh Kudus menolong kita sehingga kita menjadi seperti Daud yang merasa bahagia sebagai orang yang diampuni dosanya dan yang membuat dia tetap tenang, bersukacita di dalam Tuhan. Amin.